Halo, ketemu lagi di channel Belajar Bersama Pak Seno. Nah, kali ini kita akan membahas tentang ukuran kemencengan dan juga ukuran ketinggian. Nah, kita mulai dulu dari ukuran kemencengan atau disebut dengan skewness. Nah, skewness atau ukuran kemencengan itu menunjukkan penyimpangan dari bentuk distribusi simetris. Ya, ini maksudnya adalah sebuah distribusi data apabila digambarkan ke dalam kurva, itu bisa digambarkan yang pertama adalah bisa digambarkan menceng ke kanan, menceng ke kiri, atau simetris. Nah, apabila kurva menceng ke kanan atau condong ke kanan itu apabila ekor kanan, ya, ekor kanan itu lebih panjang daripada ekor kiri, yaitu disebut dengan menceng atau condong ke kanan. Nah, kemudian apabila ekor kiri lebih panjang daripada ekor kanan, itu disebut dengan menceng ke kiri. Ya, jadi ekor kiri lebih panjang daripada ekor kanan disebut dengan menceng ke kiri. Sedangkan apabila ekor kiri dan kanan itu sama panjangnya, itu berarti adalah simetris. Nah, di sini kita bisa mencari atau menggambarkan sebuah distribusi data apakah menceng ke kiri, menceng ke kanan, ataukah simetris. Itu apabila yang pertama nilai skewness-nya lebih besar daripada 0, itu berarti kurva tersebut akan menceng ke kanan. Apabila SK lebih kecil daripada 0, nilai skewness-nya nanti kalau kita hitung lebih kecil daripada 0, maka menceng ke kiri. Dan apabila nilai skewness-nya nanti kita hitung sama dengan 0, itu menunjukkan bahwa kurvanya adalah simetris. Nah, untuk menentukan nilai skewness, nah kita akan belajar dulu di data tidak berkelompok. Ya, maka rumusnya adalah 3 dikali dengan X bar dikurangi dengan median dibagi dengan deviasi standar. Ya, deviasi standar. Jadi SK sama dengan 3 dikali dengan nilai rata-rata dikurangi dengan nilai median dibagi dengan nilai deviasi standar. Oke, nah di sini tadi Bapak katakan bahwa apabila nilai SK-nya lebih kecil daripada 0, itu menunjukkan bahwa sebagian data nilainya lebih kecil daripada nilai rata-rata. Makanya dia akan digambarkan adalah menceng ke kiri. Nah, kemudian yang kedua, apabila nilai SK-nya lebih besar daripada 0, ya, maka itu menunjukkan bahwa sebagian besar nilai datanya lebih besar daripada nilai rata-rata. Oke. Kemudian yang ketiga adalah apabila nilai skewness-nya sama dengan 0, itu menunjukkan adalah sebagian besar data nilainya berada di sekitar nilai rata-rata atau membentuk kurva simetris. Oke, kita contohkan di sini. Ya, ada 15 orang karyawan. Ya, datanya ini ya. Kita disuruh untuk menentukan apakah distribusi data ini apabila digambarkan ya akan menceng ke kanan, menceng ke kiri, atau simetris. Oke. Nah, yang pertama tentunya karena rumusnya adalah 3 dikali dengan nilai rata-rata dikurangi dengan nilai median dibagi dengan standar deviasi, maka kita harus mencari dulu nilai rata-rata atau X bar. Nah, untuk mencari nilai rata-rata atau X bar, rumusnya adalah sigma X dibagi dengan N. Jadi semua data, nilai data harus kita jumlahkan terlebih dahulu. Setelah semuanya kita jumlahkan, maka kita bagi dengan banyaknya data. Banyaknya data adalah 15.
Oke, setelah kita jumlahkan hasilnya adalah 328,9 dibagi 15 hasilnya adalah 21,93. Yang kedua, kita akan menentukan nilai median. Ya, untuk menentukan nilai median, untuk data tidak berkelompok, kita urutkan terlebih dahulu dari nilai terkecil sampai dengan nilai terbesar. Setelah kita urutkan, kita tentukan letaknya. Untuk menentukan letak median, maka rumusnya adalah N plus 1 dibagi dengan 2. 15 ditambah 1 dibagi 2 hasilnya 8. Kemudian baru kita menentukan nilai median. Nilai mediannya ada di urutan 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sehingga nilainya adalah 15,8. Yang ketiga, kita menentukan nilai deviasi standar. Oke, untuk menentukan nilai deviasi standar, rumusnya adalah akar sigma X minus X bar dikuadratkan dibagi dengan N. Sigma X minus X bar dikuadratkan dibagi dengan N. Jadi semua data kita kurangkan antara nilai data dengan nilai rata-rata, baru kita kuadratkan, baru kita jumlahkan. Kemudian yang terakhir adalah kita bagi dengan 15. Setelah kita bagi dengan 15, maka ketemu hasilnya adalah 418,87. Baru kita akar, sehingga mendapatkan hasil adalah 20,47. Baru kemudian kita akan menentukan nilai skewness atau nilai kemencengannya. Nah, untuk menentukan nilai skewness, kita kalikan 3 dikali dengan nilai X barnya tadi adalah 21,93 dikurangi dengan nilai medianya adalah 15,8 dibagi dengan deviasi standarnya adalah 20,47. Nah, nilai skewness-nya adalah 0,9. Nah, tadi bila nilai skewness-nya lebih besar daripada 0, maka menceng ke kanan. Oke. Nah, itu cara untuk mencari ukuran kemencengan atau skewness. Oke. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke ukuran ketinggian atau kurtosis. Nah, untuk mencari kurtosis, nah kurtosis ini apa? Ya, kurtosis ini adalah kita apabila suatu data tersebut digambarkan ke dalam kurva, maka akan menunjukkan tingkat ketinggian tertentu. Nah, suatu distribusi memiliki puncak yang relatif tinggi, ya. Jadi apabila digambarkan gambarnya itu tinggi, ya ketinggiannya lebih tinggi, ya maka disebut dengan leptokurtik. Kemudian apabila digambarkan ke dalam kurva, gambarnya hampir mendatar, ya maka disebut dengan platykurtik. Nah, apabila digambarkan itu bentuknya adalah tidak mendatar maupun tidak runcing, ya maka disebut dengan mesokurtik. Ya, jadi ketinggiannya levelnya itu apabila leptokurtik itu lebih runcing daripada yang lainnya. Nah, apabila platykurtik ya dia hampir runcing tetapi tidak terlalu runcing. Nah, sedangkan di mesokurtik ini ya dia tidak runcing dan juga tidak mendatar. Oke. Nah, untuk mencarinya maka kita menggunakan rumus alfa 4. Nah, untuk mencari rumus alfa 4 maka rumusnya adalah 1 dibagi dengan N dibagi dengan sigma X minus X bar dipangkatkan 4 dibagi dengan standar deviasi pangkat 4. Nah, ini adalah mu. Mu itu sama dengan X bar atau nilai tengah. Ya, nilai rata-rata. Ya, X bar itu adalah nilai rata-rata. Oke, nah di sini apabila nilai alfa 4-nya sama dengan 3, maka bentuk kurvanya adalah mesokurtik. Apabila alfa 4-nya lebih besar daripada 3, maka bentuk kurvanya adalah leptokurtik atau leptikurtik. Apabila nilai alfa 4-nya lebih kecil daripada 3, maka disebut dengan kurva platykurtik. Nah, contohnya ini. Ya, tadi contoh tadi ya kita bawa ke ukuran ketinggian. Nah, data ini ya apabila digambarkan ke dalam kurva itu apakah membentuk platykurtik
mesokurtik ataukah leptokurtik? Ya, kita lihat. Oke. Yang pertama adalah tentunya kita akan menentukan nilai rata-ratanya. Nah, tadi sudah ya nilai rata-ratanya adalah 21,93. Kemudian yang kedua adalah kita menentukan nilai median. Nah, untuk menentukan nilai mediannya adalah 15,8. Nah, kemudian deviasi standar ya adalah 20,47. Ya, kita akan coba dengan menggunakan ini ya. Jadi X dikurangi dengan X bar. Nah, X barnya adalah 21,93. Kita buatkan tabel seperti ini. X minus X barnya ya kita sudah tahu ya. Kemudian baru kita pangkatkan 4. Ini hasil nilai X minus X bar ini, X minus X bar ini, maka dipangkatkan 4 hasilnya 16.478,57. Nah, jika kita jumlahkan hasilnya adalah 19.246.952,15. Baru kemudian kita akan tentukan nilai alfa 4. Nah, untuk menentukan nilai alfa 4-nya tadi 1/n dikali dengan sigma X minus X bar atau mu pangkat 4 dibagi dengan to pangkat 4. Oke, nah kita turunkan hasilnya adalah 1.283.130,14 dibagi dengan 175.578,51 sehingga nilai alfa 4-nya adalah 7,31. Ya, maka 7,31 itu lebih besar daripada 3, maka kurvanya adalah kurva leptokurtik atau leptikurtik. Nah, demikian ya pembahasan kita tentang ukuran kemencengan dan juga ukuran ketinggian untuk data tidak berkelompok. Terima kasih.